Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV di mana saja berada, jumpa lagi bersama saya Laode dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran tentunya pemirsa. Pada kesempatan malam hari ini ya pemirsa, kita akan kembali untuk melihat bagaimana gagal pahamnya seorang murtadin yang sudah meninggalkan kita semua, yaitu Bapak Junaidi Salat ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau ya, tetapi kita berani mengatakan bahwa apa yang diimani oleh Bapak Junaidi Salat ini adalah konsep dari keimanan yang keliru alias gagal paham ya. Jadi kita bisa memahami bagaimana ketika beliau ini murtad itu adalah murni ya 100% ya pemirsa, karena beliau ini tidak tahu atau gagal paham dalam memahami apa itu Taurat dan Injil. Jadi inilah yang perlu kita waspadai ya pemirsa, ketika kita beriman pada suatu konsep keyakinan yang membawa tentang ajaran keselamatan, harus benar-benar kita itu memahami betul bagaimana konsep keselamatan kita yang akan kita jalani itu, yang kita anut, tentu saja yang akan kita lakoni ya dalam kehidupan di dunia ini, itu adalah sudah benar sesuai dengan konteks dari ajarannya itu. Nah, jadi kita berani mengatakan pemirsa bahwa Bapak Junaidi Salat ini adalah karena beliau ini gagal dalam memahami Al-Quran sehingga beliau ini murtad. Ya, jadi tidak saja beliau itu gagal dalam memahami pesan Al-Quran, tetapi beliau juga gagal dalam memahami apa itu Injil dan Taurat dan Injil, sehingga beliau ini murtad. Ya, kita saksikan pemirsa pada tayangan berikut ini, lalu kita akan mengcounter satu persatu dari pernyataan beliau yang gagal paham ini. Dan kita harus tahu bahwa Injil ini harus diberitakan kepada orang yang belum menerima Injil, khususnya orang Islam. Bahkan di dalam surah Al-Maidah 68 dikatakan begini, "Qul ya ahlil kitab lastum ala syai'in hatta." Nah, jadi beliau ini mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah misi. Ya, saya setuju dengan itu. Ya, bahwa agama Kristen adalah misi. Tetapi misi mereka ini adalah misi kesesatan pemirsa. Misi membawa penyesatan, sesat dan menyesatkan. Ya, sehingga ketika beliau ini ya Bapak Junaidi Salat yang sudah meninggalkan kita, sudah bertemu dengan Tuhannya Yesus dan tentu saja beliau di sana itu sudah membawa segudang penyesalan ya, ketika beliau itu beriman dengan konsep ketuhanan yang palsu. Tentu saja di sana itu semuanya sudah terlambat. Tetapi kita tidak membahas itu pemirsa, kita di sini membahas tentang gagal paham Bapak Junaidi Salat ini dalam memahami Al-Quran yang beliau kutip, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat ke-68. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sebelum kamu itu menegakkan ajaran Taurat dan Injil, yaitu kata Al-Quran. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa Taurat dan Injil itu bukanlah Alkitab yang diimani oleh Bapak Junaidi Salat. Ya, Alkitab itu yang beliau pegang itu dari kitab Kejadian sampai dengan Maliaki, yaitu Perjanjian Lama. Itu bukanlah kitab Taurat, bukan juga kitab Mazmur. Ya, maksud saya bukanlah juga kitab Zabur. Kita beriman bahwa Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Musa dan Zabur juga diturunkan oleh Allah kepada Daud alaihissalam. Tetapi bukan Alkitab itu ya. Bukan Alkitab, karena Yeremia juga sudah mengatakan di dalam Yeremia pasal 8 ayat 8, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ya. Nah, demikian juga Injil ya pemirsa. Kita bisa melihat, kita beriman bahwa Allah sudah menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita bisa melihat di dalam surat ketiga ayat ketiga bahwa Allah itu menurunkan Injil. Ya, tetapi Injil apa yang dibawa oleh Yesus? Apakah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Tentu saja tidak. Yaitu yang kita imani, yang mesti imani adalah Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Makanya benarlah kata Al-Quran, kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin tidak beriman, sehingga kita itu
menjalankan Taurat dan Injil, menegakkan Taurat dan Injil, yaitu Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi makanya Bapak Junaidi Salat ini yang sudah berangkat ke akhirat ini ya gagal dalam memahami apa itu Taurat dan Injil, sehingga beliau ini murtad ya. Sungguh kasihan dan sungguh luar biasa kasihan ya pemirsa. Bahkan menurut para pakar Alkitab sendiri ya kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ya itu bukanlah Injil yang diwahyukan atau dituliskan ya, maksudnya ya Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu bukanlah Injil yang ditulis oleh Matius, bukanlah Injil yang ditulis oleh Markus maupun Lukas ataupun Injil yang ditulis oleh Yohanes, tetapi oleh orang-orang yang tidak dikenal ya pemirsa. Jadi luar biasa. Makanya Bapak Junaidi Salat ini sudah sesat dan menyesatkan ya pemirsa. Sesat dan menyesatkan. Beliau menyamakan Alkitab Perjanjian Lama atau Taurat yang diyakini oleh beliau itu sebagai Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, dan beliau ini mengatakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu adalah Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Yesus atau Isa Masih. Ini adalah kegagalan pahamnya ya, karena beliau ini tidak mau belajar ya. Mungkin beliau ini sudah nyaman dengan perpuluhan, sudah nyaman dengan dunia ya. Jadi beliau ini akal sehatnya ini sudah tidak mampu berfungsi dengan baik pemirsa. Ya, kita langsung saja pemirsa saksikan video lanjutan pada tayangan berikut ini pemirsa. Katakanlah hai ahli kitab bahwa kamu tidak dipandang beragama sedikit pun apabila kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Jadi orang yang tidak menegakkan Taurat dan Injil itu sebenarnya orang tidak beragama. Itu kata Al-Quran, bukan. Ya pemirsa, jadi sudah kita jawab tadi ya pemirsa. Jadi ini adalah murni karena Bapak Junaidi Salat ini adalah gagal paham ya. Gagal dalam memahami apa itu Taurat dan apa itu Injil. Ya, ini tentu saja tidak lebih ya, karena beliau ini tidak mempergunakan akalnya pemirsa. Beliau ini tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan, karena di dalam Injil Yohanes Yesus mengatakan, "Carilah kebenaran itu, maka kebenaran akan membebaskan kamu."